Baiklah teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dalam video kali ini teman-teman, saya ambil pada saat saya mudik menelusuri Sungai Ambalau di musim kemarau menuju Buntut Sabon. Dalam perjalanan kali ini teman-teman, kami berangkat pukul 10.30 dari Nanga ke Mangai. Dan diperkirakan sampai di Buntut Sabon sekitar jam 3 sore. Sudah dapat dibayangkan betapa panasnya terik matahari pada musim kemarau seperti ini teman-teman. Namun semuanya kita hanya bisa menikmati saja sepanjang perjalanan. Namun mudik kali ini teman-teman, sepertinya kami ramai. Ada 3 sampan atau 3 cis yang sama-sama berangkat dari Nanga ke Mangai menuju Sabon. Jadi kami dalam perjalanan tidak terasa teman-teman untuk menarik sampan itu biasanya ringan kalau ramai seperti ini. Posisi kami saat ini telah memasuki jalur Sungai Ambalau teman-teman. Di sini di hulu desa Nanga Ambalau. Sudah terlihat keindahan bebatuan yang orang ada di sekitar sungai teman-teman. Pohon pensurai pun lebat-lebat dan menunjukkan keindahan alam ada di Sungai Ambalau ini. Tojah Hombu adalah kemarau panjang dalam bahasa Ud Danum teman-teman. Dan beginilah pemandangan Sungai Ambalau di musim kemarau. Riam yang sedang kami lewati saat ini teman-teman, yaitu Riam Jengkahang. Riam Jengkahang ini terkenal sering membuat orang karam di sini teman, dan sering juga orang meninggal dunia akibat orang lalai dalam melewati riam ini. Dalam video kali ini teman, kami harus menurunkan penumpang agar aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lebih ketika penumpang membawa anak-anak kecil, kita perlu antisipasi dan menghindar hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sampan karam atau sampan tombol. Riam ini sangat ekstrim dan tekongan pun tajam. Disinilah paling berbahaya riam-riam yang ada di Sungai Ambalau. Baiklah teman-teman semuanya, ikuti terus video kami saat mudik menelusuri Sungai Ambalau di musim kemarau. Dan inilah penumpang-penumpang tadi teman-teman yang turun untuk berjalan kaki ketika melewati Riam Jengkahang. Dalam perjalanan kali ini kami telah melewati satu riam yang ekstrim teman-teman, dan kami akan terus melanjutkan lagi perjalanan mudik sampai ke Buntut Sabon. Dan riam yang di depan ini teman-teman, yaitu riam berani, riam yang itu Jengkahang. Riam ini pun sama riwayat ceritanya, sama ekstrimnya dengan Jengkahang teman-teman. Tidak fatal, orang sering juga meninggal dunia di riam ini. Namun ketika kita berhati-hati semuanya akan aman. Maka itu
Alternatif yang lebih aman yaitu penumpang harus diturunkan dan berjalan kaki untuk menunggu di hulu Riam itu, teman. Beginilah cara melewati Riam Jengkahang maupun Riam Berani ini. Karena Riam ini ketika air kecil seperti ini, gelombang-gelombangnya besar yang kita takuti. Ketika cis mati dan temundur, disitulah kita akan dapat bahayanya, teman-teman. Namun coki-coki yang saat ini di sampan ini adalah coki-coki yang handal, yang tidak kita ragukan lagi keahlian mereka, dan nyali mereka pun cukup berani, teman. Dan saran saya kepada semua penumpang yang baru-baru mudik ke Sungai Embalau ketika melewati Riam Jengkahang dan Berani ini, mohon untuk turun dan berjalan kaki, teman. Menghindar hal-hal yang tidak diinginkan, karena Riam Berani ini termasuk Riam yang berbahaya bagi orang Embalau. Berani dengan Jengkahang ini sangat ditakuti orang, teman, karena di sini sering fatal, orang sering meninggal dunia saat karam di sini, teman. Oke, bagi orang Embalau, pemandangan seperti ini, teman-teman, sudah biasa. Tidak heran lagi. Oke, jempolnya. Dan kami harus berhenti tiba di tengah jalan, teman-teman, karena satu sampan yang dikendarai oleh Pak Hadio bocor, teman-teman. Harus dibongkar dulu dan memuatkan barang-barang ke tepi. Kalau tidak demikian, semua barang yang ada di sampan akan basah. Inilah pemandangan di Sungai Embalau, teman-teman, ketika musim kemarau. Kita takut sampan kita bocor nabrak kayu ataupun batu, Sampan kami teman. bocor nih, teman-teman. Salah satu dari rombongan kami, sampannya bocor. Kalau bahasa dulunya bingap-bingap nih. Sorry. Lambat sedikit nih tadi, teman, habis tenggelam sampan. Dan sampan ini harus diservis dulu, teman, untuk diperbaiki agar bisa jalan lagi. Dan akhir muatan sampan kami harus dibongkar. Teman-teman, beginilah keadaan kalau di Sungai Embalau di musim kemarau ini, teman-teman. Sampan kita risiko. Jika kemarau panjang, Sungai Embalau ini dangkal, kayu-kayu bisa merobek sampan. Oke, ikuti terus video kami dalam menyelesaikan Sungai Embalau di musim kemarau ini. Mantap. Setelah selesai sampan yang bocor tadi diservis, teman-teman, akhirnya kami beranjak, dan saat ini kami telah sampai di Riam Duan dan sedang tengah menarik sampan Riam Duan, yang mana Riam ini adalah Riam terekstrim di Sungai Embalau, teman. Dalam melewati Riam Duan ini, teman, kita membutuhkan kerjasama atau gotong royong dalam menarik sampan. Tanpa gotong royong kita tidak akan mampu menarik sampan seperti ini, teman. Bro, orang-orang bernyali yang bisa lewat ini, saksikan aku tidak sampai yang melewati ini, teman-teman. Alhamdulillah, lolos. Nyali motorisnya sangat luar biasa hingga berani melewati Riam Duan di musim kemarau seperti ini, teman. Ini nyalinya sangat luar biasa.
patut kita berikan apresiasi yang luar biasa. Mantap. Setelah begitu lama kami berjalan di sepanjang sungai, akhirnya kami tiba di Riam Brekan, teman-teman. Riam Brekan ini tidak membahayakan, teman-teman, namun sangat menyulitkan kita dalam melewati Riam ini karena sungainya atau Riamnya dangkal, teman. Harus mengeluarkan tenaga yang ekstra melewati Riam ini. Apalagi Riam ini bebatuannya licin-licin, teman-teman. Kalau kita tidak terlalu pandai berjalan di sini, bisa jatuh karena airnya deras dan dangkal. Bagi orang yang tinggal di Sungai Ambalau, teman-teman, Riam Brekan ini sangat menyulitkan bagi kami karena Riam ini ketika kita membawa muatan yang banyak harus membongkar karena Riam ini tidak begitu dalam, teman, tekanan dangkal. Akhirnya kita harus membongkar muatan-muatan kita lalu menarik sampan. Kalau tidak begitu, sampan tidak mampu kita tarik jika bermuatan besar. Namun ketika sampan kecil seperti ini gampang, memang bisa ditanjak ini. Tidak begitu rumit. Jika sampan besar itu harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Ketika sampan besar yang lewat seperti ini, teman, muatannya harus dibongkar agar saat kita menarik sampan melewati Riam ini semakin ringan. Dan yang ini giliran sampan yang besar lewat, teman-teman, maka tenaga harus full untuk menariknya. Harus ada kekompakan dalam menarik sampan. Kalau tidak demikian, sampan yang besar ini akan sangat sulit melewati Riam Brekan yang dangkal. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti video kami dan jangan